hasil survei yang jalan sehat dengan 4-5 orang atau sekitar 10 orang itu tinggi. Anies yang ratusan ribu, bahkan di Makassar itu jutaan orang jalan kaki dengan dia. Nomor pincit. Jadi yang memperhatikan hasil survei itu, yang memperdebatkan hasil survei itu, memang yang kalangan menengah ke atas, kalangan elit. Terjadi kecurangan nanti, kalangan elit akan bertahan dia dengan mengatakan, kan di survei memang si A itu yang menang. Kalau dia yang menang di survei, ya wajar. Si B dulu kan tidak menang juga di survei, kan nomor pincit. Wajar kalah, kan bertahan di sana nanti. Saatnya kita mempersiapkan diri, memilih pemimpin yang benar-benar peduli. Anies Caimin tulus ikhlas untuk berbakti, sederhana, santun dan juga apa adanya, siap mensejahterakan rakyat kalangan bawah, membawa gagasan yang sungguh luar biasa. Anies Muhaimin sosok figur yang bijaksana. Sederhana, santun dan juga apa adanya, siap mensejahterakan rakyat kalangan bawah, membawa gagasan yang sungguh luar biasa. Anies Muhaimin sosok figur yang bijaksana. Mari kita pilih figur yang bertanggung jawab. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang tepat, mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Anies Caimin tidak akan berkhianat. Amin, 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 amin. Kita sambut perubahan, Anies Caimin menangkan. Amin, amin, amin. Kita sambut perubahan, Anies Caimin menangkan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya doakan selalu seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, selama ini cukup mengherankan bagi kita. Apa itu? Setiap Anies Baswedan berkunjung ke berbagai daerah, jauh dulu sebelum dia ada pasangan cawapres Caimin, selalu rakyat menunggunya dengan sangat antusias. Bayangkan, di bandara saja seperti di Bandara Kuala Namu yang begitu jauh dari pusat kota Medan, rakyat tidak terbendung menunggunya. Demikian juga di Aceh, demikian juga di Sumatera Barat, demikian juga di Tasik,
Demikian juga tampak di Jakarta ketika rakyat DKI Jakarta mengadakan perpisahan dengan Anies. Tidak terbendung kelihatannya rakyat yang begitu antusias kepada Anies Baswedan. Tetapi di satu sisi, kok hasil-hasil survei selalu saja mengatakan nomor pincit Aniesnya. Kita tentu heran, ada apa ini sebenarnya? Apakah hasil survei ini tidak menggambarkan rakyat yang ada? Siapa yang disurvei? Yang disurvei oleh lembaga survei ini, apakah tidak rakyat? Apakah tidak calon pemilih? Kalau rakyat atau calon pemilih yang disurvei oleh lembaga survei, sudah barang tentu akan ada korelasinya antara hasil survei dengan bentuk dukungan rakyat di lapangan kepada tokoh yang disurveinya. Ada tokoh yang ketika dia datang ke suatu daerah, sepi pengunjungnya. Ketika Anies melakukan jalan pagi, jalan sehat, di Aceh dulu jauh sekali. Waduh, pesertanya bukan main, tanpa diembel-embeli amplop, tanpa ada sembako. Nah, itu sudah dipindahkan pula lokasi jalan paginya, karena tiba-tiba secara sepihak izin lokasi start itu langsung dicabut oleh pihak terkait di sana, sehingga pindah ke suatu tempat, tapi ramainya bukan main. Tetapi ada toko yang jalan pagi juga, ya karena mungkin jalan sehat, tidak boleh banyak-banyak orang, ya 3 orang, 4 orang, ya mungkin tidak sampai 10 orang. Kalau lihat di video, dia melakukan jalan sehat. Tetapi hasil survei yang jalan sehat dengan 4-5 orang atau sekitar 10 orang itu tinggi. Anies yang ratusan ribu, bahkan di Makassar itu jutaan orang jalan kaki dengan dia. Nomor pincit. Saya mencoba berpikir dan mencoba merenungkan, ada apa ini? Kemarin ini saya coba menelepon beberapa orang tokoh masyarakat di kampung di daerah saya. Kebetulan di kampung, bukan di kota, di kampung. Saya telepon. Bagaimana di sini pengaruh hasil survei para calon presiden wakil presiden? Survei itu apa? Ya, hasil survei yang ada di media itu, yang ada di TV itu. Di sini orang tidak lihat hasil survei. Orang yang tahu di sini Anies, katanya. Saya telepon pula ke teman-teman yang ada di kota tempat saya tinggal dulu. Bukan kota Jakarta, di kota lain. Bagaimana di sini? Sekarang ini kondisi suara atau dukungan masyarakat kepada paslon capres-cawapres setelah nomor urut ada. Bagaimana korelasinya dengan hasil survei ada? Hasil survei gimana? Ya, hasil survei itu. Di sini orang tidak peduli dengan hasil survei. Kalau kita pergi ke pasar, katanya, kita bicara hasil survei dengan pedagang sayur, kita bicara hasil survei dengan pedagang beras, kita dicemooh, katanya. Survei-survei apa? Kami yang tahu itu foto gambar orangnya. Siapa? Anies, katanya. Jadi ternyata selama ini masyarakat kita yang di kalangan bawah khususnya
menengah ke bawah itu tidak memperhatikan hasil survei sama sekali. Mereka malah tidak tahu dengan apa yang tidak ingin tahu dengan apa survei itu kelihatannya. Jadi yang memperhatikan hasil survei itu, yang memperdebatkan hasil survei itu, memang yang kalangan menengah ke atas, kalangan elit yang berdebat di seminar-seminar itu. Tetapi rakyat di akar rumput, rakyat di kalangan bawah, dia yang tahu siapa tokoh yang menurut mereka bisa mereka pilih, dan tokoh yang populer itu siapa, yang mereka kenal itu siapa, yang mereka anggap baik itu siapa. Itu kelihatannya. Makanya di mana-mana Anies. Karena selama ini setiap Anies datang, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan rakyat yang datang menyambut Anies. Oh, dikatakan yang datang itu belum tentu memilih Anies nanti. Mereka sudah mengenal Anies. Mereka sudah tahu dengan sosok Anies. Mereka sudah tahu dengan kerendah hatiannya Anies. Mereka sudah tahu dengan buah tutur Anies yang begitu santun. Mereka sudah tahu dengan wajah Anies yang ganteng, yang gagah, yang rapi. Tentu susah merubah kepada yang tidak mereka ketahui orangnya. Susah. Dipampangkan pun kepada mereka hasil survei yang persen. Mereka, ini apa? Survei kemana? Jadi ternyata selama ini rakyat di akar rumput itu, kalaupun mereka mungkin ada yang ditemui lembaga survei, mereka jawab ke asal-asalan saja. Siapa pilih besok? Bapak siapa pilih? Mungkin gitu. Saya itu aja lah. Itu kelihatannya. Kalau memang melakukan survei ke tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak melakukan survei ke orang-orang tertentu saja. Jadi sahabat BN, kelihatannya survei ini tenarnya hanya di kalangan elit, di kalangan akar rumput, di kalangan nelayan yang setiap hari pergi ke laut, di kalangan petani yang setiap hari mencangkul tanahnya di sawah, di ladang, di kalangan pedagang yang setiap hari pergi ke pasar, di kalangan rakyat biasa. Itu mereka tidak memperhatikan survei-survei itu. Bagi mereka yang penting sosok orangnya besok yang akan mereka pilih. Itu. Mereka melihat kalau orangnya baik, ya mereka pilih. Tapi kalau orangnya tidak baik, pemarah contohnya. Atau bicaranya tidak beraturan, mereka tidak pilih. Jadi inilah sahabat kelihatannya rahasianya, alasannya kenapa Anies selalu di nomor pincit di survei. Tetapi Anies di setiap berkunjung ke daerah-daerah yang menyambutnya membludak orangnya. Apalagi semenjak dia bergabung dengan Caimin. Kalau dia pergi ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, dan kemana-mana, antusias rakyat menyambutnya bukan main. Di Depok kemarin contohnya, sekitar 1,2 juta rakyat di sana menyambut Anies dan Caimin. Jalan sehat. Di Purworejo, sekitar 1,5 juta. Sahabat BN. Sekarang ini kita baru tahu bahwa rakyat biasa, rakyat di akar rumput tidak memperhatikan survei. Karena itu, langkah yang harus diambil oleh tim sukses, oleh tim pemenangan,
oleh Timnas adalah mengawasi agar jangan sampai terjadi kecurangan pemilu nanti, terjadi kecurangan pilpres nanti. Sebab kalau terjadi kecurangan nanti, kalangan elit akan bertahan dia dengan mengatakan, kan di survei memang si A itu yang menang. Kalau dia yang menang di survei, ya wajar. Si B dulu kan tidak menang juga di survei, kan nomor pincit. Wajar kalah. Kan bertahan di sana nanti. Sebab yang akan berjuang nanti di tataran tinggi secara hukum dengan hasil suara adalah kalangan elit yang tahu dengan survei. Tetapi yang mencoblos tanda gambar di TPS nanti rakyat biasa yang terbanyak. Rakyat biasa. Pegawai negeri biasa. Rakyat biasa. Petani biasa. Pedagang biasa. Di tengah-tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.